apa yang ada tercatat di dalam Alkitab. Ya cuman ngarang-ngarang doang kau. Saya Ngarang bicara sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Mana? Mana bang buktinya? Entar saya cariin ya. Ya silakan, silakan. Anda carikan. Silakan. Itu dia bertobat ketika perjalanannya ke Damsyik. Oh, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ada orang yang memiliki pengaruh iblis di dalam dirinya, 8 setan di dalam tubuhnya yang pura-pura bertobat. Matius Itu terdapat dalam 12 Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Ah, itu baru data, Bangku. Jadi ada orang yang ada yang mengaku bertobat. Coba Anda bacakan Matius itu. Jika seseorang bertobat kemudian iblis keluar daripadanya mencari Itu pemberhentian. salah, itu nggak ada. Anda itu Memang nggak ngerti. ada itu. Anda tidak ngerti Bible. Sejak Anda saya nggak paham Bible. baca Anda Bible ngerti? sampai saat ini saya nggak pernah dengar Ya, ayat apa yang Anda baca di Bible? Yang Anda baca itu apa yang disampaikan oleh pendeta? Anda yang mengarang bebas itu. Matius 12 nomor 43 udah kusebut pun. Coba Matius 12 ayat 43. Tadi sudah kusampaikan masih juga apabila roh jahat keluar dari manusia lalu mencari pemberhentian, namun dia tidak ke padang gurun, namun tidak menemukan kemudian tempat. Akhirnya dia kembali ke rumah yang tadinya dia ada di dalam. Dia menemukan rumah itu bersih. Artinya orang jahat itu bertobat. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 iblis yang lebih jahat darinya, lalu masuk kembali kepada orang tadi yang bertobat, sehingga orang tadi itu semakin jahat. Demikian juga lah akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Orang Farisi disebut angkatan jahat oleh Yesus. Ya. Itu abangku. Karena mereka itu sudah melihat setiap mujizat yang dibuat Tuhan tiap hari di depannya mereka, tapi terus mereka meminta mujizat. Makanya Tuhan Yesus Abangku ini tidak nyambung. kan Anda nggak berbicara nyambung? tentang roh jahat itu kan. Roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang bertobat. Habis itu kalau iblis lagi yang lebih jahat dipanggil masuk ke dalam tubuhnya orang yang bertobat tadi. dengarin ini saya jelasin itu. Jadi maksud daripada ayat yang Bang Suma katakan tadi, ketika Bang Suma bertobat, Bang Suma harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa jadi saya yang bertobat Saya ya? dapat mempertahankan. Abangku, Paulus tapi mengaku. kalau Bang Suma setelah bertobat lalu kemudian Bang Suma Kenapa jadi saya ya? Ini bicara buat nabi palsu. Kok lari ke saya? Anda jangan potong-potong saya. Kenapa lari ke saya? Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda potong-potong. Bang, saya katakan Paulus itu tidak bertobat untuk menjadi lebih baik. Paulus itu bertobat, selanjutnya kemasukan roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Itu diterangkan di dalam nubuat Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Dan Paulus mengaku dan Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7 Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis. Paulus sendiri yang mengatakan itu, abang. Inilah contoh-contoh penyesat. Ini seperti Bang Suma ini. 2 Korintus 12 nomor 7. Di dalam tubuhku, saya ya, Juma. Di dalam tubuhku ada roh iblis yang berfungsi untuk menggocok aku. Paulus yang mengaku kok. Udah pergi dia, Juma. Ayo sama saya kau debat. Ayo. Buka kamera. Iya, kalau ku buka kamera, kita mau bahas Al-Quran yang mana? Persihab atau versi yang lain? Mana? Terserah, Mana? terserah kamu. Coba. Buka kamera tapi. Ada berapa? Buka kameramu, bahas Al-Quran. Kamu pikir
Kamu pikir netizenku kaleng-kaleng? Bahasa Al-Quran, kau diladeni, tapi buka kamera. Oh, versi-versi Quran. Bodat. Makan bodat. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam. Wih, mana kaji? Tetap semangat Mas Suma. Berubah jadi semut naga biru. Bawa kanjak betul. Iya, iya. Tetap semangat Mas Suma, tetap semangat berjuang. Semangat, Allah, semangat. Amin. Semangat berjuang. Siap. Oke. Aku turun Oke. dulu. Siap, Komandan. Oke, assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jago memang ini. Oke, silakan dinaikkan yang berbobot sedikit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, dari agama mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Siap. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi yang pelan-pelan aja diskusinya. Oh, siap Bang. Silakan. Bentar Bang ya. Oke Pak. Oke. Ya. Kok nggak ada suaranya nih? Macet apa jaringannya di sini apa di sana, Pak? Rungkat ya teman-teman, sudah 2 kali rungkat. 2 kali rungkat, alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Pak. Boleh nggak saya bertanya, Pak? Terkait dengan tema ini silakan. Biar kita nggak melebar, silakan. Siap. Ini saya mau bertanya. Ini Iya. mengenai Pak ini kan ada lagi live di TikTok. Iya, Dalam ajaran Katolik itu kan kalau menyebar kalau menyebar tentang live itu nggak benar. Saya meminta penjelasan apa itu halal apa enggak, itu pertanyaan saya, Pak. halal atau apa? Gimana Bang? Pak, ini kan lagi live sekarang, lagi live Iya. stream. Ya, ini kan mengenai tentang agama. Jadi pertanyaan Siap. saya, Bang Indra, syukran. pertanyaan ini apakah yang tidak baik, itu pertanyaan saya, Pak. Oh, ini menyangkut kebaikan, membantu Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Itu. Oke. Ya, ini Iya, mohon maaf, ini- Pak. Jadi, Iya, mohon maaf iya. ya. Ya, Saya bertanya seperti ini kan karena ajaran Katolik itu tidak boleh sama sekali untuk menyebar hal yang ini saya nggak bilang tidak benar ya, saya hanya bertanya aja ya. Saya nggak bilang tidak benar, tapi saya hanya bertanya karena ajaran kami itu kan tidak boleh mengatakan hal sesuatu maupun live atau gimana pun. Makanya saya bertanya Tapi- kepada Abang. ada nggak amanat agung di Katolik? Nah, kalau mengenai ayatnya memang sih nggak ada, cuman aturan yang dibuat karena kami kan Iya. memberikan toleransi. Ah, ada nggak perintah di dalam Katolik untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh bangsa Ya. menjadi muridku, itu ada. Oh, ada. Nah, ini saya sedang membantu Anda untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut
makhluk yang keluar dari kubur. Kalau mereka menerima penjelasan-penjelasan dari pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu, abang. Kalau yang Anda sampaikan itu masuk akal, maka rakyat Indonesia bisa jadi menerimanya. Tapi kalau tidak masuk akal, mereka nggak akan menerimanya gitu. Makanya saya membantu, kan Anda sudah akui ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, mari saya bantu. Nah, di dalam kitab saudara yang harus diberitakan itu, Yesus berpesan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini yang kita bahas. Siapa nabi palsu yang menyamar domba itu? Begitu, abang. Silakan. Jadi ini ada satu lagi yang saya pertanyakan, Bang ya. Boleh. Di atas sudah tuliskan itu kan siapakah nabi palsu. Nah, itu pertanyaan saya, emang ada nabi palsu di sini di dalam ajaran agama apa gimana ya? Jadi saya bertanya kepada abangnya. Karena Ada, bang. saya, Ada nabi palsu. Kira-kira siapa itu ya, Pak? Berdasarkan Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Itu siapa, bang, yang datang ke murid Yesus di abad pertama itu? Siapa? Menurut abang siapa? Nah, itu ada salah satu murid. Ya, siapa? Salah satu orang yang bukan murid Yesus datang-datang mengaku-ngaku saya muridnya Yesus loh, padahal dia nggak pernah dipilih. Itu siapa? Kalau menurut dalam ajaran kami itu dia memang nggak dipilih, tapi mereka dipilih semua. Maksudnya dia tidak dipilih tapi mereka dipilih semua. Ini maksudnya gimana ini, bang? Apa saya harus hantamkan ke tembok dulu supaya saya bisa ngerti? Abang tadi kan mengatakan bahwa ada salah satu yang ngaku-ngaku jadi muridnya Yesus, kan seperti begitu kan, Bang? Padahal bukan muridnya. Padahal bukan muridnya, tetapi dalam ajaran kami itu kan memang semua itu muridnya yang ada. Cuman ada salah satu muridnya itu yang jadi pengkhianat. Itu aja. Oh, itu beda. Itu dia bukan nabi kalau itu. Ini yang dimaksud ini nabi palsu, Bang Indra Kurniawan, syukran. Yang dimaksud di sini nabi palsu bukan pengkhianat. Nabi palsu itu mengaku-ngaku sebagai murid Yesus padahal bukan muridnya. Kalau itu nggak ada, saya belum dapat, Bang. Saya belum dapat ajaran seperti itu. Nah, itu yang saya bertanyakan. Saya tanya kepada saudara, Paulus ini murid Yesus? Ya, memang murid Yesus. Di mana tertulis kalau Paulus itu murid Yesus? Ajaran karena Paulus itu kan dia Diserahkan kemana? Dia diserahkan, maka dia jadi muridnya, maka dia Iya, di mana tertulis? Yesus mengaku di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 orang ini muridku? Nah, di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Nah, kalau ajaran itu memang saya nggak begitu membahas, nggak begitu menghafal dalam ayat-ayatnya, Bang ya. Nah, ini makanya aku bilang live seperti ini membantu saudara-saudara Kristen awam supaya paham bahwa mereka kebanyakan hanya mengikuti agama nenek moyang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini. Mereka tidak pernah belajar tentang Bible. Maka saya hadir untuk membimbing domba-domba yang ternyata palsu, bukan domba. Saya kan masa seorang palsu kan itu memang nggak masuk akal itu, Bang. Loh, kok tidak masuk akal? Dia kan yang memenuhi syarat. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu Yahudi. Dia penyesat itu adalah nabi palsu. Dia bukan domba, tapi dia serigala yang buas. Nah, Yesus mengatakan itu kan dia kan menyayangi muridnya.
supaya dia Iya, itu waspada. nah waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Ya, seperti Nah, itu. siapa yang datang kepada mereka? Nah, itu kan jangan sampai. Kok jangan Kan sampai prinsipnya. ada yang datang kepada mereka. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Itu Yesus menubuatkan, wajib hukumnya ada nabi palsu datang ke murid Yesus. Enggak, kalau menurut saya itu kan dia dia menyayangi muridnya, maka dia mengatakan harus waspada dan Nah, menjagalah. datang nggak? Datang tidak nabi palsu itu kepada muridnya? Nah, kalau nabi palsu nggak ada. Berarti Yesus bohong. Bohongnya gimana caranya dia bohong? Lah, dia mengatakan nabi palsu datang, tapi Anda mengatakan tidak. Nah, itu kan taksir kan ada Bang. Itu Loh, umpama kita kok harus taksir? berhati-hati. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Wajib datang. Gini Wajib. Gini Bang, saya menjelaskan. Mohon maaf ya, ini saya menjelaskan ya kalau benar, kalau abang nggak benar ya, cuman saya hanya menyampaikan aja. Contohnya abang ya, saya punya anak, saya sebagai orang tua, saya harus didik dia. Seandainya kalau dia pergi bermain, saya bilang, nah hati-hati di sana ya, jangan sampai ada setan. Kan nggak mungkin ada setan di sana. Itu jangan sampai. Itu Anda katakan jangan sampai, artinya belum jelas. Ini Yesusnya sudah menubuatkan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba serigala yang buas. Harus ada yang datang kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Harus. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini terindikasi membual. Sekarang permasalahannya, apakah Paulus ini masuk dalam daftar deretan murid-murid Yesus? Kalau dia masuk dalam daftar murid Yesus, di mana itu Yesus mengakuinya? Kapan itu dia memilihnya? Saya harus baca di kitab mana? Iya, walaupun begitu, tapi kan Anda harus membuktikan bahwa Paulus ini betul-betul dipilih oleh Yesus. Di mana Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tambah Paulus berarti 13. Mana dalilnya? Untuk Paulus mana dalilnya, Bang? Untuk Paulus dipilih Yesus, mana dalilnya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada dalil. Nggak bisa. Kenapa? Oh enggak, harus. Nggak bisa tidak. Dia harus mengaku sebagai pengajar. Dia harus mengaku sebagai pembimbing. Dia harus mengaku, harus diikuti teladannya. Harus. Nah, sekarang apa haknya kemudian? Harusnya Bang, harusnya nih, yang Anda dapatkan pengajarannya itu, kalau Anda adalah pengikut Yesus, ajaran Filipus, bukan ajaran Paulus. Paulus bukan murid. Anda sedang melindungi nabi palsu, itu aja intinya. Oh iya dong. Apanya? Ya kan itu bukti sudah dinubuatkan, harus terjadi. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus memang memilih orang ini, tapi buktinya mana? Enggak bisa kalau cuma modal ngeyel, nggak bisa Bang. Harus ada bukti, harus ada dalil. Oh iya, memang harus kayak gitu. Namanya diskusi Bang. Ini boleh merujuk kepada nabiku kalau Anda bisa buktikan. Nah, merujuk kepada nabi Anda, saya bisa buktikan. Kan begitu. Gimana? Jaringan abang, jelek jaringannya.
Yang di YouTube mengatakan Oten tidak ada suaranya. Memang nggak ada. Aku pun tak dengar suara apa. Share sendirinya aku. Mati itu. Gak dengar aku suaranya. Bang, ngomong bang. Nggak kedengaran suaranya di bawah. Yang di YouTube, iya memang nggak ada suaranya. Aku pun tak dengar. Bukannya jaringan, bukan juga HP Anda yang rusak. Memang dia nggak kedengaran suaranya. Bang, nggak kedengaran suara bang. Kencangin volumenya dulu. Volume dikencangin, nggak kedengaran di sini. Iya bang, nggak kedengaran suara abang di sini, nggak kedengaran. Nggak ada suara abang kedengaran, serius. Suara abang nggak kedengaran bang. Halo saudara Riz John. Halo Bang, selamat. Siap. Halo, selamat malam Bang. Iya. Malam. Silakan buka kamera. Masih pemula Bang, masih belum tahu yang mana dibuka Bang. Tunggu. Mohon maaf. Tunggu bang. Oh iya, belum bisa. Belum bisa. Pengikutnya masih belum seberapa gitu. Iya, mesti berapa Bang baru bisa buka Bang? Soalnya 1000, masih pemula, 1000. Bang. 1000. Oh iya. Iya, kita sapa dulu teman kita. Halo saudara Teling. Halo Bang Zuma. Halo. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa juga. Iya. Teman-teman kita di bawah persyaratkan buka kamera soalnya. Waduh. Ya pengen diskusi Bang, tapi belum bisa buka kamera, nggak bisa ya. Iya itu dia makanya. Teman-teman kita di bawah itu mempersyaratkan buka kamera baru bisa kita diskusi. Iya Bang ya. Iya, iya. Halo saudara John. Malam Kakak Zuma. Iya, Halo, malam selamat Dedek malam. John. Iya, malam juga. Bisa buka kamera saudara Leonel? Bisa. Ya, silakan. Saya menarik dengan Nabi palsu ini Bang Zuma. Iya, iya, iya bagus. Bagus, ini baru judul. Ini baru judul yang pas ini. Tunggu, Iya, saya kasih iya. menyala lampu dulu Bang Zuma biar saya terang Iya. Bang Zuma. Betul. Diturunin aja bang. Beliau ini dari Katolik, Protestan. Diturunin aja bang. Protestan. Siapa? Saudara, Siapa yang Protestan? abang. Saya. Ini sudah ada? Tan Bang Zuma. Dari orang Lombok ya? Dari Mataram, bukan? Diturunin NTB. aja bang. Oke, sip. Oke, makasih saudara Leo. Nah, lampunya masih gelap. Ini Bang Zuma lihat ini. Oh iya, betul. Udah terang. Silakan bang. Terkait dengan nabi palsu ini, Ya. Anda sajikan data, habis itu Anda boleh terangkan kepada saya biar saya dengar. Saya terangkan yang kenyataan aja Bang Zuma ya. Siap. Pakai data, pakai dalil dari Tidak, yang Bible. sering terjadi di gereja ini Bang Zuma. Yang sering silakan. terjadi di gereja. Siap. Ini perintah Tuhan yang untuk nabi-nabi palsu yang berbulu domba, yang serigala berbulu domba itu untuk orang-orang yang masuk Kristen KTP yang pura-pura masuk ke gereja ini Bang Zuma, yang hanya mencari seperti yang Bang Zuma ngomong kemarin itu loh, hanya mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Bang Zuma. Bukan mereka melayani Tuhan itu Bang Zuma, hanya mengambil keuntungan dari
gereja. Begitu Bang Suma. Itu yang sering terjadi itu di jangankan di Indonesia, di seluruh dunia sudah itu Bang Suma. Makanya sampai kebakaran gereja, dibakar apalagi di Amerika Latin. Kan kelakuannya mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu Bang Suma. Tapi mereka hanya mencari jemaat yang kaya raya, yang menyumbangnya banyak Bang Suma. Itu dia punya maksud Kakak Suma, bukan untuk nabi-nabi seperti yang Kakak Suma ngomong tadi. Untuk begitu ya Kakak. Jadi di gereja ada yang kayak gitu? Ada Bang Suma itu, apalagi di Peru, di Meksiko, di Amerika Latin, di Indonesia pun ada Bang Suma. Dorang itu hanya bilang aja menyembah Tuhan Yesus, padahal dorang itu mau ngambil uangnya jemaat itu Bang Suma. Itulah yang disebut dengan apa Bang Suma yang ngomong tadi, yang Bang Suma ngomong. Oh. Iya, Jadi begitu Bang Suma yang terjadi itu. Lihat yang penangkapan yang gemit itu Bang Suma, yang kasus yang berapa yang di Sulawesi Utara kayaknya itu Bang Suma ya. Iya. Yang gemit itu Bang Suma, begitu sudah dia punya arti itu, dia punya Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya seperti begitu Bang Suma. Bukan dalam arti yang kita kasih contoh sama anak yang tadi itu, bukan begitu dia. Di dalam apanya kita sudah sendiri ini, begitu. Sampai Bang Suma belum tahu lagi berita di Kolombia, mereka di mana lagi, di Amerika Latin lah Bang Suma, begitu. Sampai orang bakar gereja, mereka sendiri yang bakar karena muak sama ini yang seperti yang aku ngomong itu, sama pendetanya apanya gitu. Seandainya yang benar itu Bang Suma, kalau ada jemaat yang sakit, kita lawat, kita bawa sedekah dari uang persembahan yang tiap minggu itu, berdoa bersama untuk kesembuhannya, untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Itu yang benar Bang Suma. Benar Bang Suma ngomong itu, yang mendirikan kerajaannya mereka di muka bumi itu. Begitu Bang Suma. Kalau untuk di saya Bang Suma kan, kalau untuk di Bang Suma lagi seperti anak buahnya dorang dari Yaman itu Bang Suma, yang mengaku-ngaku jadi cucu Nabi, kita diterlantarkan begini bikin makam palsu. Seperti begitu sudah Kakak Suma. Begitu sudah dia itu ada di dirinya kita sendiri, mereka ini ada di kalangannya kita sendiri. Jadinya kita sendiri yang hati-hati Bang Suma. Makanya saya senang ini Bang Suma, ini nabi palsu ini, saya senang itu. Saya dukung Bang Suma dalam hal ini Kakak. Begitu. Berarti menurut saudara nabi palsu itu di gereja adanya banyak. Bisa temukan, pernah mengalami atau pernah berjumpa memang orang-orang kayak gini yang cari keuntungan? Ini Bang. Kadang datang ke gereja kita belum tahu datang asal usulnya dari mana, langsung bersaksi kesaksian yang bikin heboh, bilang kakinya patah, dalam nama Tuhan aja bilang dia dapat kesembuhan. Saya kan nggak tahu itu Bang Suma, dia benaran kakinya patah atau dia benar tuli atau apa kan. Saya kan nggak yakin, tiba-tiba kan gereja kan terima-terima aja orang datang Bang Suma, begitu kan, tidak tahu orang dari mana, yang penting gereja ini terima aja namanya datang mau ibadah Bang Suma kan. Tiba-tiba dia bersaksi seperti yang saya bilang itu, itu yang bahaya Bang Suma. Kayak Daud Tony itu Bang Suma, bahaya juga itu Daud Tony itu Bang Suma. Saya tidak suka sama dia Bang Suma. Kenapa dia rupanya? Sama seperti kesaksian untuk yang tidak benar itu. Dia itu kesaksiannya dia Bang Suma, saya bisa baca, dia ambil dari Wahyu, dari kitab Wahyu itu Bang Suma. Kitab Wahyu. Iya, kitab Wahyu yang ada di situ, dia bersaksi seperti begitu. Katanya dia kan juru santet, tukang santet dulu katanya dia kan. Tiba-tiba
bertobat. dipegang Tuhan, tiba-tiba Oh. dibawa Tuhan ke alam semesta, datang. Saya tidak respect yang begitu-begitu, abang. Makanya saya suka dengan abang punya judul ini, siapakah nabi palsu. Yang begitu-begitu sudah yang berbahaya, kakak. Jadinya imannya kita memang harus sama Tuhan, memang kakak. Jangan Iya. kita ikut-ikut sama yang begitu. Biar dia bilang matanya buta, tiba-tiba dijawab memang sama Tuhan, datang tiba-tiba langsung sembuh. Jangan percaya kita. Itu sudah yang berbahaya itu, kakak. Begitu. Dorang itu biar banyak jemaat yang datang, apa mau grogotin uangnya jemaat. Coba Iya, iya. begini kakak Sumaya, seandainya ada jemaat yang tidak mampu, yang ada sakit penyakitnya yang luar biasa, apakah sembuh dengan doa aja Bang Suma? Apakah kita tidak perlu dukung dengan materi, bawa dia ke rumah sakit yang benar, kasih keluar uang gereja ini berapa, ini uang gereja yang ada banyak ini, yang bendaharanya kita atur dia. Tidak mungkin dia hanya dengan sembuh, dengan kesembuhan aja, harus kita pakai perantara ke dokter. Ke dokter, Kita betul, berdoa betul, betul. dokternya, Harus, iya betul. doa dokternya, dokter Tuhan kasih dokternya ini hikmat untuk kesembuhan untuk ibu ini. Itu yang benar, kakak. betul, Bukan betul. yang bersaksi yang seperti yang saya ngomong itu, kakak. Bukan begitu. Habis itu bersaksi dia dapat uang, dikasih. Itu Gak ada suaranya. biar ada perhatian dari gembala sidang. Oh, ini kita harus ambil ini dong. Ini kan mereka kan bukan orang Kristen ini, kakak. Orang Islam, orang Hindu kadang begitu. Bukan murni orang Kristen mereka ini. Kebanyakan orang Islam, kakak. Terus ada juga dari Madura kemarin, hanya sebentar dapat fasilitas di gereja semua. Apa yang terjadi, apa yang mereka bersaksi itu tidak jelas, keluar hilang sendirinya, tidak tahu arahnya kemana. Bang Afida barakallahu fik. Oh begitu. Kakak, itu dah kebanyakannya, kakak. Makanya untung saya bukan pendeta, kakak Suma. Memang diapakan sama Tuhan, memang tidak jadi pendeta. Kalau saya radikal, kakak. Saya seperti kakak Suma, saya radikal, saya jadi pendeta. Tidak mudah percaya saya dengan orang yang datang ke tempat saya untuk beribadah, begitu. Tidak mudah juga saya memberikan. Lebih bagus saya fokus ke yatim piatu, fakir miskin, yayasan, maupun yayasan itu bukan orang Kristen, orang Islam pun saya pergi. Kalau saya pendeta, meskipun dia orang Hindu, saya pergi. Namanya yayasan, kita harus ke sana. Ini jangan kamu pergi datang memberikan kepada orang yang bersaksi palsu, yang seperti kakak bilang ini, yang berbulu domba, serigala berbulu domba tadi itu kan memeras orang. Itu hatinya mereka jahat, bukan untuk ke Tuhan, itu untuk menyenangkan Pak Gembala sidang kita aja itu, biar dibukti, Iya, biar betul. dikasih ini itu ini, biar ada. No way buat saya itu, kakak. Iya, no way. Oh, iya, betul. Oh, ternyata. Oh iya. Berarti itu juga ternubuat untuk akhir zaman berarti. Iya, kakak, betul. Itu apa yang ada di kitab. Coba kakak baca itu kitab Wahyu, itu benar semua. Betul. Orang-orang yang ya, betul. kuat iman seperti kakak, yang punya ini, yang tidak yang punya komitmen yang kuat, tidak iya. tergoda dengan hal-hal apa. Kalau saya kan masih di dalam dunia, jadinya kita tidak perlu fokus. Lain kalau seperti Romo, seperti pendeta, seperti pastor, orang kakak kan Iya, memang udah iya, fokus iya. ke Tuhan. Kalau saya Iya, kan iya. masih di dalam ormas lagi, saya organisasi lain Iya. lagi. Jadinya tidak terlalu fokus ke situ, kakak. Begitu. Itu Iya, dia iya, punya iya. apa, kakak? Maksudnya yang ayat-ayat yang tadi kakak bahas sama anak yang tadi itu dia punya maksud, kakak. Bukan Muhammad yang palsu, bukan Tuhan Yesus yang palsu, bukan Paulus yang palsu, bukan begitu, kakak. Itu seperti yang saya cerita sudah begini itu Jadi yang palsu. Iya, Seperti yang lihat itu anak-anak Arab yang bilang cucu-cucu Nabi itu, kakak. Ini untuk di kakak sudah tuh, jangan juga percaya. Saya lebih dukung kakak dorang di sini.
dukung kakak Wafi, dukung Iya. Iya, betul. Iya. Betul. kita disuruh minum tisunya mereka, kita suruh minum juga, suruh lap di keringat, bilang ada keringat Nabi. Jangan percaya yang begitu, sudah yang menyesatkan kakak, seperti yang nabi-nabi palsu itu kakak. Begitu kita harus, orang Indonesia ini harus bersatu. Bila perlu kita usir mereka dari sini ini, biar aja kita yang ada di sini aja, begitu. Kalau Lugat Tambunan itu nabi asli. Lugat Tambunan. Iya. Iya. Betul. Iya. Makasih Sang Penolong. Barakallah, saudara-saudara Rama yang lain juga. Ya, kita nggak tahu apa dia ngomong termute ya, teman-teman. Abang di mana ini? Di kantor, di gereja, di gereja. Iya. Kasih apa? Karena kita hatinya baik, kita berpikirannya positif sama seluruh makhluk Tuhan. Kakak semua makhluk Tuhan. Saya makhluk ciptaan Tuhan, semua binatang juga makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang kau harus ini apa kan banggakan dalam dirimu? Orang kita hanya makhluk. Sebentar aja Tuhan ini ambil, kita tidak tahu bagaimana, begitu. Siap. Luar biasa Bang ya. Ini jadi apa yang kita bilang PK itu kakak? Loh, katanya situ yang mau DM, kok jadi Iya, saya? dia tidak balas. Sebut nama saya mungkin. Oh, kalau sebut nama saya pasti dia nggak mau. Halo saudara, selamat malam saudara Intenews. Selamat malam Bang Juma. Malam. Dari Katolik Bang? Saya Kristen Bang Juma. Oke, Protestan berarti Bang ya? Iya Bang Juma. Oke. Mungkin tema ini bisa kita bahas Bang? Ya, saya sebenarnya kalau saya berbicara soal lakum dinukum Waliyadin, ya. Wali ya. Jadi agamamu agamaku. Ya. Jadi, saya tak membicarakan tentang Islamnya. Jadi saya hanya mau bertanya dengan Bang Juma nih soal Nabi itu apa sih artinya Bang Juma? Kalau Nabi itu boleh diartikan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi, orang yang menerima ilham, orang yang menerima wahyu. Itu Bang kalau kami. Karena kalau kita berbicara mengenai ajaran di atas muka bumi ini, maka mutlak agama-agama yang ada itu harus memiliki pengantar, harus ada yang menerima wahyu. Orang-orang yang kemudian menerima pengajaran dari pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Halo?
Halo? Halo? Udah turun? Kok bisa? Kenapa teman kita turun? Kenapa abang tadi itu? Halo. Kejepit pintu. Masa sih? Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Jack. Ya maaf bang, saya cuman anu saja, nggak sengaja. Salam bang Juma ya. Sehat selalu bang. Sehat selalu. Siap, makasih. Oke. Selamat malam. Bang Suma ditunggu. Oh iya, ada yang mau syahadat memang ini malam. Gimana ya? Halo, selamat malam. Malam. Iya. Ya. Iya, selamat malam Bang Cross. Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Mungkin ya. Protestan? Katolik lah. Katolik. Buka kamera bang. Boleh simak aja ya. Iya. Buka kamera. Iya, sudah. Bang Handi tolong sabar dulu. Bang Handi tolong sampaikan ke Ustadz Alif atau Ustadz Dio, Ustadz Tahta untuk ke Komal Inspirasi, ada yang mau syahadat di sana. Saya lupa. Oke, silakan saudaraku, silakan buka kameranya. Gak apa-apa, silakan aja. Saya mau bertanya aja. Buka kameranya, Bang. Buka kamera ya. Siap. Bertanya boleh? Iya, kita tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Abang kemudian menjawab pertanyaan saya. Gitu kan. Halo. Dabling. Sakit telinga. Ya. Sudah, aku tes jawab. Asma. Iya. Ya, boleh. Buka kameranya, Bang. Oke, boleh bertanya. Buka kameranya boleh nggak? Oke. Iya ya. Ya, santai aja. Buka aja. Loh. Halo saudara pendeta Alvaro. Gimana bang? Keras sekali suaranya. Kok bisa ya? Sama aku itu. Ini udah? Ya, udah bagus. Silakan. Tadi nggak enak kalau ini nanti rungkat rumah abang kalau ada anak-anak, suara anak-anak pun. Iya, jadi gimana? Nah bagusnya sih kita PK-PKan begitu bang, tapi nggak bisa ya. Mungkin besok bisa bang. Malam ini kita nggak PK-an dulu karena teman-teman sudah komitmen tadi. Iya. Kalau mau PK-an mungkin bisa besok. Oh, besok. Iya. Bisa juga dengan adik-adik saya, ada Jonathan Nandar, ada siapa yang biasa PK-an itu? Banyak lah, ada Dinda Kores juga. Itu bang. Ya. Oke. Suaranya kenapa ya? Kok kencang kali ya? Volumenya?
Saya nggak tahu bang. Tadi katanya pelan sekali. Iya, tapi di kuping saya kencang. Ini udah? Ya, kalau ini udah. Oh iya. Ya, besok ya bang ya, insya Allah ya. Iya. Pak Kira-kira Pendeta. Jam berapa ya? Jam berapa ya Bang Sumak kira-kira? Boleh sore, boleh siang. Hari Jumat, habis Jumatan lah. Oh habis sholat ya? Siap. Iya, oke. Siap. Kasih saudara ya. Iya. Permisi Makasih, ya. makasih. Permisi Bang Sumak ya. Pak Pendeta Alvaro, kasih. Oke, saudara Bukti. Selamat malam. Ya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nyampein yang ditunggu itu tadi aja bang, sama komal inspirasi. Iya. Saya lupa. Nanti ada tim kita yang menuju ke sana. Ada tim gitu kita dari pusat yang akan meluncur ke sana insyaallah. Ya. Oke, siap. Itu aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ocong, selamat malam. Warsono Jenggot, selamat malam. Malam bang. Halo. Silakan buka kameranya. Halo, buka kameranya bang. Kenapa sih buka kamera surat amat? Iya, buka kameranya, silakan. Iya bang, sudah buka. Oke, baik. Oke, tidak usah ditutup. Simpan supaya terbuka terus ya gitu. Oh, nimut-mut. Kenapa dimatikan kameranya? Cara matikan, nimut-mut. Jangan dimatikan, yang moderator jangan matikan kamera. Saya mau bertanya, oke, Ocong Kim aja. Ya, buka kamera. Nah, ini Oke. dong. Sudah kah semua? Ya, sudah. Gimana? Ini tema kita, siapakah nabi palsu ini? Semua. Ya, Sudah? iya silakan bertanya, kan sudah buka kamera kan? Iya, betul. Silakan. Boleh nggak bertanya? Iya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran, tapi Paulus jalan terkutuk. Menurut kamu bagaimana? Sabar-sabar, boleh saya jawab? Iya, silakan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Paulus berkata, aku jalan terkutuk. Bagaimana tuh semua? Ya, Anda sendiri ikuti yang mana? Gimana? Paulus atau Yesus? Ya jawab dulu semua. Ya, Yesus itu mengatakan akulah jalan. Iya betul. Tapi Paulus mengatakan terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Betul. Jadi menurut Paulus, Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, Saya Katolik sekolah semua. ya terus kenapa Anda mengikuti Paulus? Bukan gitu. Maksudnya bukan? Semua jawab. Kan sudah kujawab, Yesus itu adalah jalan, kebenaran. Tapi Paulus mengatakan Kutuk. Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, sudah Clear. Oke. boleh. Boleh. Kenapa rambutnya nggak pernah disisir?
Jawab dulu itu Kak Suma. Sudah aku jawab. Ih, dalil itu. Oh, kodong Bunda Rahmat tolong nggak dulu. Gak ngerti aku. Saya serasa pindah ke alam lain. Aku rasa bukan di dunia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Dari Katolik Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Iya Bang, silakan Bang. Tema ini menarik untuk kita bahas terkait dengan nabi palsu yang ada di dalam kitab saudara, karena kalau di Al-Quran itu tidak ada membahas tentang nabi palsu. Al-Quran hanya mengatakan bahwa orang yang di luar ajaran para nabi itu adalah pengikut iblis. Gitu aja sih dalam Al-Quran. Tidak ada menceritakan tentang nabi palsu. Mungkin abang ini bisa menjelaskan kepada saya. Satu-satunya harapan, jaringan kayaknya teman-teman. Maaf teman-teman, jaringan. Monitor yang di ini Komal keempat kali apa 5 kali rungkat sendiri teman-teman. Alhamdulillah masih bisa disambung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, teman-teman bisa buka kamera. Aku kayaknya belum bisa Bang. Apa nama Dari keluarga sekte yang mana? Katolik, Protestan? lain Bang? Saya Advent Bang. Oh, Advent. Yang satu Bang Hartono. Bang Hartono. Ya, halo. Dari Katolik Protestan Bang. Muslim Bang, Muslim. Iya. Salam kenal Bang Hartono. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kami bantu? Nah. Oke, saudara Rea, bisa buka kamera Bang? Gimana caranya ya? Sabar dulu. Ini loh baru main TikTok. Tadi belum ada followers. Followers gitu. masih sedikit Bang. Oh begitu. Kalau nggak bukan nggak apa-apa ya Bang. Teman di bawah itulah. Teman di bawah itu maunya buka kamera biar nggak ngantuk. Coba itu Bang, kirimkan saya itu. Siapa tahu bisa buka. Bisa nggak? Tunggu. Oh nggak bisa. Iya Bang. Iya. Oke, kalau nggak bisa ini ya nggak apa-apa Bang. Ya oke, nanti saya siap. Makasih ya Bang ya. Oke, terima kasih kembali Bang. Baik. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. I 5 kali rungkat, tapi masih bisa disambung. Kencang ini tombaknya teman-teman, kencang, di tap-tap layar. Oke, saudara F Timur. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang. Malam. Dari Katolik Bang? Ya, Katolik. Katolik. Ya, mungkin bisa kita bincang-bincang terkait dengan nabi palsu ini. Ya. Oh, temanya nabi palsu. Ya, siapakah nabi palsu? Siapakah nabi palsu? Itu ada di mana itu Bang?
Ada ajaran di mana itu? Di Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Gitu Bang. Oke. Itu mungkin singkat kata ya Bang ya. Iya. Nabi palsu itu istilahnya berpesan kepada orang yang membawa apa namanya, istilahnya seperti apa ya Bang? Nabi-nabi palsu itu, kata istilah itu maksudnya untuk memberikan waspada. Itu dalam ajaran agama Katolik. Jadi data yang muncul di kitab Matius itu, cerita yang ditulis oleh penulis Matius itu sedang mencatat keadaan di mana Yesus sedang berbincang-bincang dengan muridnya Bani Israel. Dalam perbincangan itu, Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia yang datang itu adalah serigala yang buas. Nah, itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu. Artinya nabi palsu ini datang kepada murid, nyamar domba padahal mereka adalah serigala. Nah, inilah yang sedang kita kaji. Siapakah yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus tapi nyamar-nyamar murid Yesus? Begitu Bang. Oh, itu istilahnya itu dikatakan orang yang mengaku menjadi Tuhan, menjadi Yesus kan? Begitu. Iya. Termasuk nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Ya. Tapi saya rasa kalau tentang debat nabi palsu itu Bang, saya kira mungkin tidak terlalu tidak terlalu kita kajikan. Kan nabi palsu itu kan sepertinya contoh orang yang pembohong, penipu, begitu. Iya, nabi itu, nabi itu pengajar, nabi itu pemimpin umat. Nah, kalau nabinya palsu, celaka semua umatnya. Maka karena itulah harus dicari tahu siapa nabi palsu ini yang umatnya celaka gara-gara ajaran bohong yang diajarkannya. Nah, menurut Yesus nabi palsunya itu datang kepada muridnya di abad pertama itu. Sedangkan kalau kita lihat, saya sebagai muslim menilai bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus menyamar juga sebagai murid Yesus itu ya Paulus. Gitu Bang. Karena Paulus ini di luar dari lingkaran murid Yesus. Nah, ada murid Yesus bernama Paulus. Iya. Oke. Sebentar, saya kan mobil parang kayaknya. Ada pengakuan begini, cerita tentang itu, hal itu, contohnya, itu salah satu dari cerita Saulus. Saulus. Yang sampai bilang bahwa pengakuan dari Paulus kan? Nah, namanya itu kan Saulus. Setelah dia bertobat, maka disebut Paulus. Nah, malah Tuhan Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya agar muridnya tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Ketika ada nabi palsu datang untuk menyerang mereka agar mereka itu tidak mempercayakan Yesus. Kan begitu ceritanya kan Bang? Iya.
Nah, makanya Yesus itu berpesan kepada mereka, berwaspadalah kepada nabi palsu yang akan datang di kemudian hari. Enggak ada kata kemudian hari itu, Bang. Jadi ya benar. Kalau Benar, berbicara Bang, benar. Kalau berbicara mengenai nama Saulus, pada saat Saulus itu belum bernama Paulus, dia itu diberitakan oleh muridnya kalau dia itu sudah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi. Iya, ceritanya Saulus itu begini, Bang. Kan kalau kita baca selengkapnya untuk dari Alkitab Suci, dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Saulus itu kan orangnya antikristus. Dia kan orangnya itu kan tidak percaya kepada Yesus. Iya. Kepada anak Allah yang dilahirkan lewat Maria, kan begitu. Maka Saulus itu kan dia kan orangnya tukang pembantai. Siapa saja yang mengikuti Yesus, dia akan bunuh. Begitu. Nah, ketika firman Tuhan telah memberikan pertobatan kepada Saulus, dia memberi Saulus itu untuk matanya buta, kan begitu, agar Saulus itu bertobat, bahwa Saulus dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kan begitu. Begitu ceritanya dalam agama Katolik, ajaran agama Katolik, ya, Bang. Iya. Saulus ini sudah nabi. Saulus itu ketika dia bernama Saulus, dia itu sudah nabi. Nanti setelah dia mengganti nama Paulus, naik level dia menjadi rasul. Nabi dulu baru menjadi rasul dia itu. Nah, sekarang bisa ndak Paulus menyamar kalau dia tidak bertobat? Ya, makanya kan sebelum bertobatnya Saulus, sebelumnya kan nama diganti namanya Paulus menjadi salah satu murid Yesus, begitu, untuk mewartakan sabda Allah di mana-mana, yaitu sabda yang ada di dalam Alkitab Suci. Berarti setelah itu Paulus mengaku pengikut Yesus gitu. Iya. Karena dia di mana Paulus dipilih oleh Yesus, Bang? Kapan itu dan apa pengakuan Yesusnya dalam hal menetapkan Paulus sebagai utusannya itu di mana Yesus sebut itu? Nah, dengar. Begini, Bang. Ya, singkat kata ya, dalam ajaran Katolik aja lah. Karena saya tidak bisa tidak ada belajar dalam Alkitab lah, tapi belajar dalam iman Katolik. Karena saya yakin Katolik itu, dan saya yakin Tuhan Yesus itu benar-benar dia ada. Kenapa? Kenapa saya percaya kepada Yesus yang dikandung oleh Maria, ya, yang dilahir dari seorang yang perawan? Karena dia itu benar-benar yang diutus oleh Allah, begitu. Nah, sekarang begini, kalau tentang kita cermat supaya kita mengetahui dalam Alkitab Suci, kembali kepada Saulus untuk bertobat, dan kembali kepada Saulus sampai abang bilang tadi, kapan atau suratnya di mana bahwa Yesus itu memerintahkan Paulus untuk menjadi murid atau untuk memilih jadi murid. Tapi tidak. Tapi Paulus itu tidak dipilih oleh Tuhan, oleh Yesus lah. Tidak dipilih oleh Yesus. Tapi karena karena Saulus bertobat, dia sendiri yang mengaku
bahwa dia juga salah satu orangnya untuk mewartakan sabda kebenaran dari Yesus. Begitu. Berarti Maka- Paulus ngaku-ngaku sendiri kan, Bang? Bukan ngaku sih, tapi dia sudah kepercayaan kepada Yesus itu benar-benar ada. Kan begitu ceritanya. Iya, maksudku Paulus mengaku kalau dia itu pengikut Yesus. Iya. Tapi Yesus ada nggak kemudian memberikan validasi tentang kerasulan beliau? Ya sih ada, kan dia kan melalui salah satu murid juga. Nah begitu. Ya, Yesus di mana menerangkan tentang Paulus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Maksudnya? Kan Yesus yang harus menerangkan siapa Paulus Ya. ini. Kalau memang Paulus ini adalah pengikut Yesus, Yesus harus menerangkan siapa Paulus ini. Karena Paulus itu membuat sebuah pengajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan dia mengaku kalau Yesus itu yang mengutus dia. Nah, ada nggak pengakuan Yesus terkait hal tersebut? Atau dia sendiri yang ngaku-ngaku? Ya karena dia kan sudah punya firman dari Tuhan. Dia telah berfirman bahwa Saulus itu kan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Iya, Dan itu dia pengakuan sudah telah Paulus. bertobat. Nah, Paulus mengaku dia bertobat. Nah, Yesusnya ada nggak memberikan kemudian pengesahan bahwa Paulus ini adalah utusanku, dia adalah rasulku? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? dia kan keyakinan sendiri, makanya dia mewartakan firman Tuhan. Iya. Itulah yang kubilang. Berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus dan mengatakan ya dia adalah Kristus. Padahal sebenarnya dia ini adalah serigala. Bang, tentang nabi palsu itu kita jangan bandingkan dengan Nabi palsu itu harus datang ke murid-murid Yesus. Iya, nabi palsu itu ketika dia tidak bertobat, dia itu kan boleh dikatakan penjahat, roh jahat lah. Begitulah, penjahat saja, penjahat yang tidak percaya kepada Yesus. Salah satunya dia punya ilmu hitam untuk melawani iman Katolik, iman Yesus, atau yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang diberikan firman kepada kita. Begitu. Nah, ketika Paulus ini kan dia sudah bertobat, makanya tidak disebut nabi palsu karena dia telah membawakan firman Tuhan di mana-mana untuk mewartakan sabda Allah, yaitu adalah Alkitab suci. Ya, justru karena itu dia mewartakan itu karena dia disebut, karena dia adalah mengaku nabi, dia rasul. Makanya dia disebut palsu karena ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Paulus tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Benar. Nah, begini Mas, Bang, begini. gimana Bang? Yesus itu, Paulus itu, dia sudah percaya setelah dia bertobat. Begitu. Kalau dulu sebelumnya Saulus, nama Saulus, kan dia kan belum bertobat. Makanya Iya, dia Bang. sebut Oke, dia boleh bertobat, tapi kenapa harus jadi rasul? Kan banyak orang yang bertobat. Yudas juga bertobat. Orang-orang murid-muridnya yang berdosa juga bertobat. Tapi kenapa dia harus jadi pemimpin umat? Kenapa dia harus menjadi rasul tanpa ada validasi dari Yesus? Justru inilah yang menjadi permasalahan. Kok Paulus jadi tokoh besar sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu? Kok dia bisa ngangkat? Gimana Bang? pengertian kan dia kan telah bertobat dan Yesus telah berfirman kepadanya dan dia telah memberikan firman dan kuasa kepada Paulus agar Paulus sungguh-sungguh bertobat dan untuk mewartakan Injil atau sabda Allah di mana-mana. Di mana Yesus Bang? Di mana Yesus?
Di mana Yesus pernah berfirman atau bersabda ke Paulus? Di mana itu? Bentar bang, benar bang. Sampai juga kan bang kan berfirman. Anda berbicara berarti Anda berfirman. Kan firman itu kan apa yang kita miliki. Maksud Kita saya hidup Yesusnya lewat- bang. Maksudku Benar, Yesus bentar. di mana Yesus bersabda ke Paulus? Iya, bersabda begini. Saya akan jalani hidup saya sesuai dengan rencana Tuhan. Kan begitu. Enggak, Tidak Yesus seharusnya saya itu Tuhan sendiri yang datang kepada saya untuk memberikan saya bukan Tuhan, memberikan Yesus. ketahuan. Yesus di mana memilih Paulus ini untuk jadi rasul? Ya kan dia kan datangnya kepada Saulus dengan berfirmannya. Ya, Firman di mana itulah yang itu? menjadi. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus, Bang? Bang, menurut saya Iya. ini Ya. tidak mungkin Yesus itu datang langsung kepada Paulus. Nah, sementara Yesus datang kepada murid-muridnya kan, makanya dikatakan palsu karena Yesus tidak pernah datang kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Tidak, begini bang. Begini bang. Paulus itu bertobat. Dia setelah Yesus mati dari kayu salib. Berarti Yesus tidak pernah datang kepada dia dong. Tapi dia datang melalui perantaran sesama untuk memerintahkan agar Paulus itu bertobat dengan cara membutakan matanya Saulus. Kan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kan tidak pernah ketemu dengan Paulus, kok dia bisa jadi rasul? Terus Iya, benar. dia mengaku 13 bukunya itu diterima dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang buku-buku yang diajarkan dia, kitab-kitabnya, surat-suratnya. Itu gimana itu, Bang? Dia ngaku sepihak, dia ngaku sendiri. Yesus tidak pernah mengakuinya. Dia mengaku murid, dia mengaku utusan Yesus, tetapi Yesus tidak mengakuinya, berarti palsu dong. Di mana Yesus mengakui Paulus, Bang? Itu salah, Bang. Iya, kalau gitu di mana Paulus mengakui, di mana Yesus mengakui Paulus? Begini. Yesus tetap mengakui Paulus itu salah satu orang yang di mana itu? Ya, di mana Paulus diakui oleh Yesus itu di mana? Nanti begini bang, oke lah. Kalau kembali tentang hal itu tuduhan kepada Alkitab suci, nanti saya cari dulu di Bible-nya. Karena saya selama ini hanya sebatas nonton saja. Tapi kalau memang faktanya atau datanya ya, melalui dalam Alkitab suci saya cari dulu, nanti lain kali saya naik kepada bang. Baik bang, baik, thank you. Baik saudara F Timur. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Malam juga bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, gimana yang sudah yang mau syahadat tadi udah syahadat belum? Apakah kita rungkatin habis itu kita ke sebelah? Sahabat Nur Hidayah channel, barakallahu fik. Thank you. Apakah kita harus rungkat ini baru kita ke sana? Kita rungkat dulu di sini. Kalau saya yang ditunggu berarti harus dirungkatkan ini. Belum ada yang ke sana ya, dari api ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, sorry. Ya, Bang Juma, di sini. Iya. Di sini topiknya siapakah nabi palsu? Ya. Siap. Oke. Kalau menurut saya nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan dijelaskan.
Oke, kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sendiri? Karena kita juga harus tahu ya, setiap kali kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia untuk memilih manusia itu menjadi Nabi untuk menyampaikan firman kepada manusia, itu selalu perkenalkan diri. Makanya saya mengatakan, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam gua Hira, tidak ada malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Oke. Oke, tolong tunjukkan data-data di Bible kalau merujuk kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya, Abang Zuma kan topiknya siapakah Nabi palsu? Ya, kalau menurut saya Nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Kalau di dalam Bible Nabi palsu tidak ada. Oke, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, landasan Anda menuduh itu apa? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, komparasi dengan Alkitab. Di mana itu tertulis di Bible? Contohnya kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran. Iya, di mana itu? Ya, Keluaran 3 ayat 6, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oke, berarti karena Tuhan tidak sabar. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu. Tidak perkenalkan diri. Dia tidak perkenalkan diri. Karena Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu menurut saudara. Ya, menurut gitu saya maksudnya. Begitu. Tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Silakan. Oke. Kita bisa buka Kisah Para Rasul 9, ya. Itu yang datang itu Yesus, Tuhannya Yahudi yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa menampakkan diri kepada Musa. Itu kapan pernah datang kepada Paulus? Nah, makanya saya bilang yang datang kepada Musa itu sama. Loh, kok sama? Sama secara dengan Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, mau saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu iblis, mau? Tapi jangan lari dulu. Berbicara dengan nabi palsu, terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi yang datang siapa? Apa? Diskusi sama saya jangan emosi, Bang. Santai aja, relax, atur napas. Begini. Atur napas, relax. Aku boleh jawab. Tapi Tuan Juma harus jawab dulu pertanyaan saya yang tadi itu. Siapa yang memberikan standar? Siapa yang memberikan standar seperti itu bahwa Tuhannya Yahudi harus turun? Siapa yang harus memberikan standar seperti itu? Anda kan? Sekarang kalau standar itu Anda tetapkan kepada nabi saya, standar itu juga harus Anda tetapkan kepada Paulus dong, Nabi Paulus. Jangan hanya kepada nabi saya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa pernah nggak datang kepada Paulus? Nggak pernah. Yesus aja nggak pernah datang kepada Paulus. Saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi iblis. Saya sudah mengatakan tadi, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus, adalah baik jika adalah benar, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka penolong lain yaitu penghibur itu akan datang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Saya buka ayat dulu ya. Silakan. Sabar ya.
Tapi Bang Juma harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, itu standar yang Anda buat-buat sendiri. Tapi anehnya standar itu Anda tidak mau pakaikan kepada Paulus, hanya kepada Nabiku, kan lucu. Bang Juma membuktikan kepada kami, bisa nggak kalian orang Muslim itu membuktikan kepada kami apa? bahwa itu benar-benar adalah malaikat Jibril? Ayo, bisa nggak? Buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bukan malaikat Jibril yang mengajarkan, lalu siapa? Di dalam sama pertanyaan ini juga akan saya lontarkan kepada saudara. Kapan malaikat Jibril datang kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes? Kapan? Wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu, mengatakan yang datang kepada dia itu adalah malaikat Jibril? Saya ambil datanya. Saya jawab. Pertama kali. Oke, saya jawab. Iya, saya jawab. Diam. Tolong kau tunjukkan kepada saya malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Ayo. Katanya mau jawab. Saya jawab kan? Saya sudah jawab. Ada nggak malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Aha, garuk kepala. Makanya saya bilang. Garuk kepala. Oke. Sekarang ada tidak malaikat memperkenalkan diri kepada Musa? Ada. Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Oke. Makanya tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Coba buka Keluaran 6. Coba buka Keluaran 3. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat di sana? Maka malaikat menampakkan dirinya. Saya minta malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Makanya saya bilang orang Muslim itu ayo. Anda yang dengar di Keluaran 3. Di Keluaran 3 dengar. Menyala api, lalu perkenalkan diri kepada Nabi Musa. Apa katanya malaikat? Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikatnya? Aku Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba. Kamu tunjukkan kepada saya. Malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Kamu tunjukkan di mana malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Saya mau baca. Enggak ada malaikat itu memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, akulah ini. Di situ cuma dikatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Dia menyatakan seperti itu. Sekarang kalau standar itu yang Anda gunakan kepada saya, coba kau tunjukkan di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Paulus. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Lukas. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Yohanes, Matius dan seluruh pengarang buku ini. Wartawan-wartawan ini kapan malaikat? Lukas 1 ayat 26, pada bulan ke-6 Allah menurun malaikat Jibril datang kepada bunda. Itu sudah jelas. Memperkenalkan tak dirinya? Dia perkenalkan tak? Malaikat itu memperkenalkan diri kan? Sekarang begini, Bunda Maria tidak ragu-ragu. Sekarang begini, di dalam gua Hira, Nabi Muhammad ragu-ragu sih, tidak tahu. Kamu nggak ada ilmu. Kamu mau mempertahankan kemudian pemahamanmu, standarmu, tapi kau tidak mau didudukkan standar itu kepada Paulus. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Paulus? Ayo, di mana malaikat Gabriel datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Di mana? Nggak pernah ada. Cuman ngarang bebas. Ya Allah, saya juga harus ke sana kayak satu aja manusia di bumi ini. Kenapa sih harus saya yang hadir mensyahadatkan orang itu? Kenapa harus saya? Ya udahlah, kita rungkat. Oke teman-teman. Makasih ya semuanya teman-teman. Kita rungkatkan dulu karena ada yang harus bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan Pak ya? Baik, ini mohon maaf ya. Jadi Abang saya sebenarnya takut, tadi. Abang berbicara masalah ini. Takutnya orang salah. Ya. Terus ngapain dibahas? Sebenarnya walaupun tanpa di privat bisa itu. Ada pengaturan sistem live. Itu ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak ditampilkan. Ya, Besi turun aja dulu. Besi turun dulu, ganti akun deh.
Ada Gurunda. Dan telepon aja. Alhamdulillah. Ini Assalamualaikum kayaknya yang maksudnya udah bisa nih. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Minta maaf Iya, Gurunda. iya. Saya ganggu. Assalamualaikum Gurunda. Iya, saya harus Alhamdulillah. meninggalkan 8.000 penonton. Iya, gimana? Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, ini ada yang mau Siap. syahadat, namanya Papi Gembala. Ini mau syahadat. Bukan saya. Iya. Turun dulu deh, ganti akun gede deh. Nggak mau Udah ada Gurunda. dulu udah naik ini kok. Sebentar aja. Tapi Gembala nggak bisa. Akun baru Oh, itu iya. ada yang masih berapa ribu baru bisa. Mending ganti akun gede aja. Ya Ganti akun Bezi. gede aja? Iya iya. Oke. Oh ya. Udah, Tunggu. aku turun dulu Private bentar. ya, private tadi. Di private aja deh. Di private Aman, aja aman, dulu. aman. Siap. Ini bentar ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. 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 Iya. Semua Ya, teman-teman di follow ya. silakan. Kecuali Bang Ardi di unfollow aja. Ya, silakan Gurunda, ada 2 orang mualaf. Ini ada Papi Gembala 1, yang 1 tadi. Silakan Papi Gembala. Iya, iya. Silakan dilanjutkan. Dibesarkan yang mau syahadat. Turun dulu Gurunda, ganti akun. Oh, ini. Iya. Ah, bukan, saya enggak. Saya gimana sih Pak? Aku paling seneng tuh ngerjain Papi Gembala tuh. Nah, mungkin Al KTP mau syahadat Al. Oh, syahadat ulang lagi. Udah, diulangi lagi. Dia aja Bang Ardi di atas, jangan saya. Atau Pastor Lodeng mau memperbaiki syahadatnya? Barangkali yang dulu khilaf atau apa gitu. Nah, ini ada kita besarkan Dina Novan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah aku privat akunmu dek? Sudah aman. Bentar ya, bentar. Sudah 18 plus nggak? Oke, langsung aktifkan aja kameranya. Iya. Wih, langsung 2,7 Gurunda naik ke sini. Wih, keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman di bawah ini ada yang mau syahadat, yaitu akun dari Dinda Novan, tetapi yang syahadat bukan Dinda Novan karena beliau sudah mualaf. Jadi minta tolong di follow akun yang warna biru ya, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Ini langsung orangnya yang nampak ya Bang ya kan? Iya. Jual kamu. Ya ngapain antum? Orangnya lah. Iya. Host bantu Novan buka kameranya host. Udah tahu kok dia bisa buka kamera. Enggak, dari sini masih still oke. nggak bisa, ada Adekku nggak penutup. Sylvia Ada ada nggak penutup penutupnya? kepala nggak adek? Ada Apa aja korden Van? nggak? Anduk, korden atau sarung deh? Ya sarung atau apa? Kalau nggak ada taplak meja juga bisa. Jangan taplak meja terlalu anu lah. Kalau ada sarung-sarung atau handuk-handuk. Bos, kok Mikana saya ajak kok syahadat gak mau dia nih. Ditolak. Gini boleh nggak sih? Ah, ini cocok. Wah, Boleh, cocok, mantap. Kameranya agak dihadapin ke kiri dikit. Kiri. Kebalik. Itu kan kiri. Ah, gitu. Oke, wes. Silakan Gurunda Zuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari mana? Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Iya bang. Iya. Ini mau masuk Islam ada paksaan atau ikhlas? Tidak ada paksaan dan paksaan dari siapapun bang. Dari hati Oke. niat. Berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan. Apa bang? Yesus bukan Tuhan, Bukan bang. tapi dia ciptaan. Iya. Ciptaannya siapa? Ciptaannya? Iya. Ciptaannya apa namanya? Ciptaannya siapa? Ya. Oh, boleh sih dibilang gitu. Allah. Bang. Allah.
Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Kalau gitu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita bersaksi, berikrar, membulatkan tekad hati untuk menggerakkan lisan, menggerakkan perbuatan, ya, menjadikan bahwa kesaksian itu adalah betul-betul kita praktekkan bahwa Tuhan itu Allah, maka harus tunduk kepada aturannya, harus tunduk kepada perintahnya. Jadi apa yang kita lisankan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Gitu ya, Dek? Iya, Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Sebelum saya serahkan kepada adik saya Ustadz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat Muslim yang sekiranya mungkin belum paham tentang syahadat atau doa seorang mu'allaf. Jadi betul, orang yang mu'allaf itu adalah seperti kertas yang bersih, putih. Seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah, dan ya kemungkinan besar doanya itu lebih mudah diijabah oleh Allah. Karena itu banyak di antara kita kemudian cenderung menyiksa mu'allaf dengan cara menyuruh mu'allafnya itu berdoa. Doakan kami, mu'allafnya baru syahadat disuruh berdoa, bingung langsung. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, kalau ada mu'allaf, supaya beliau mu'allafnya ini tidak risih, tidak malu, tidak bingung harus berdoa kayak mana, baru masuk Islam disuruh doakan orang-orang yang sudah Islam dari lahir, jadinya dia bingung. Nah, solusinya gini, pada saat kemudian ustadz kita berdoa, yang mu'allaf ini mengaminkan, itu sama halnya kan ustadznya kan berdoa tuh, ya Allah sehatkan kami, mu'allafnya mengatakan amin. Itu sama halnya mu'allaf yang sudah berdoa karena mengaminkan semua doa-doa kita. Pak ustadznya mengatakan berikan kepada kami kemudahan dalam urusan duniawi, urusan akhirat. Yang mu'allaf mengatakan amin. Nah, itu sama halnya kita sudah diwakilkan oleh mu'allaf untuk berdoa dan mengabulkan dan minta pengabulan terhadap doa ustaz tadi. Jangan lagi disiksa. Habis itu doakan lagi. Sudah kita mendoakan, habis itu kita balik lagi minta dia yang mendoakan. Gak perlu. Maka karena itu adik saya yang mu'allaf ini, tolong nanti kalau ustadz kita itu berdoa betul-betul diaminkan dengan khusyuk, dengan sampai ke hati dalam pikiran kita ya. Jangan membayangkan Tuhan dengan makhluk, nggak ada. Pokoknya dalam hati aja, amin, amin. Karena Tuhan itu maha mendengar
Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Jadi tidak perlu dihadirkan dalam bayangan kita, oh Tuhan saya itu berbentuk tiang listrik apa segala macam, enggak perlu. Tak ada seperti itu. Khusus aja saya berdoa kepada yang menciptakan alam semesta ini. Yakin bahwa Tuhan melihatku, Tuhan mendengarku. Udah selesai. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Jadi lain kali jangan lagi disuruh doa. Tolong saudara doakan kami. Dia mau berdoa kepada siapa? Dia belum tahu cara berdoa Islam, disuruh doakan, bingung jadinya. Dipahami nih ya. Baik, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan adik kita ini. Nanti beliau aminkan. Artinya dengan mengaminkan, insya Allah doa kita diijabah. Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Gurunda. Izin dulu, suaraku terdengar ya, jelas ya, mohon maaf. Tadi ada kendala katanya. IRD host. Ya, terdengar. Besar dikit. Kurang gede ya Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Ya, kurang besar dikit. Udah mentok aku ini mic-nya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, betul tadi apa yang dipesankan oleh guru kami ya. Semoga ikhwan fillah semuanya memahami ya. Berikutnya juga seperti biasa, sebelum kita memulai doa, saya cuma ingin memastikan, bertanya dulu sama saudari kita yang baru saja mu'alaf, apakah kakak ini baru sendiri yang mu'alaf atau keluarga semua masih non muslim atau sudah ada yang mu'alaf? Mohon maaf. Sudah ada yang mualaf bang, 2 orang. Ayah ibu? Kakak sama adik. Ayah ibu masih non muslim? Iya. Masih. Oke. Artinya begini, sebelum kita memulai ingin dulu, tentu kita berharap berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, kan gitu. Yaitu diantaranya adalah orang tua kita. Maka di sini kita berdoa memohon kepada Allah dengan terkhusus kepada orang tua nanti agar dilembutkan hatinya, agar dia menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya. Baik, aminkan. Amin itu wa ana kadalik sebagaimana aku mengucapkan. Jadi seperti itu. Kita berdoa dulu, mohon izin para guru semua, tanpa maksud mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Wahdina, berikanlah juga petunjuk kepada saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk itu yang sudah ada pada diri kami ya Allah, jangan sampai lepas sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini belum dilembutkan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini aku memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Terutama di antara kami ada
ayahnya atau ibunya, terkhusus yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang detik ini masih belum juga menerima kebenaran Islam ya Allah, atau di antara kami ada juga adiknya atau kakaknya atau saudara-saudarinya yang paling kami cintai di antara kami ya Allah, namun hatinya masih dikeraskan dalam menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami rindu berkumpul bersama mereka di dalam kehidupan abadi ya Allah, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik, dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan orang-orang yang selama hidupnya membersamai kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Limpahan rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama rizki yang paling besar di dalam kehidupan kami ya Allah, yaitu rizki dimudahkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami menjadi orang mukmin dan mukminah ya Allah, sehingga Engkau akan mewarisi kami jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kami kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ya Allah, dan sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang masih sakit ya Allah, atau mereka diberikan kesusahan dan berbagai macam ujian yang dihadapi ya Allah. Berikan kesabaran dan kemudahan untuk melaluinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah, sebagai petunjuk dan jalan penerang dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan kami ya Allah, dan juga putra-putri ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penyejuk mata kami ya Allah sebagai orang tua ya Allah, sehingga mereka dapat meneruskan jejak para pejuang agama yang terdahulu ya Allah, dan mereka pembela agama-Mu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang agama-Mu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah, dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah, dalam menghadapi kaum hasad yang selalu, dan juga menghadapi kaum munafik yang selalu merusak agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai ke jannah-Mu ya Allah, dan juga semua umat Islam dimanapun mereka berada yang menyaksikan adanya mu'alaf ini ya Allah, orang-orang mereka beriman ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya mujibas sailin istajib du'ana ya Allah ala hadiniyah wa kulniyatin solihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke.
mungkin nanti tausiah dan sebagainya atau penyampaiannya disampaikan lagi oleh saudara-saudara kami yang ada di sini. Sebelum lebih jauh, saya hanya menyampaikan alhamdulillah antum semua maksudnya Anda saudari kami, saudara baru dalam seiman. Pesan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya, artinya pertahankan iman itu sampai akhir ajal kita, sampai ajal kita menjemput gitu ya. Jangan sampai terganggu, jangan sampai tergoda oleh kehidupan duniawi. Itu pesan di dalam Al-Quran. Setelah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Belajar perlahan, setiap hari berprogres menuju lebih baik di dalam menjalankan syariat Islam. Tinggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat Islam, lakukan kebaikan sesuai dengan syariat Islam, tinggalkan yang haram dan sebagainya, karena itu adalah aturan Islam. Secara kafah, berproses, bertahap ya. Insyaallah Anda akan nanti selamat. Kita bertemu di jannah dengan saudara-saudara seiman. Ujian kehidupan nanti akan dihadapi bagi orang yang beriman, karena Al-Quran sendiri sudah menyebutkan. Ya, jadi surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah berkata saya beriman, saya bersyahadat? Nggak begitu konsepnya. Jadi ujian hidup itu akan ada. Ya, ujian hidup itu akan ada. Allah sudah contohkan ujian terberat yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah para nabi. Karena mereka imannya paling kuat, maka ujian hidupnya juga lebih besar. Kalau kita sebagai umatnya yang level imannya entah sebesar apa, maka ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebenarnya pada prinsipnya manusia itu hidupnya diuji, tapi levelnya nanti berbeda ketika beriman. Kalau menjadi seorang beriman, ujiannya itu untuk meningkatkan level keimanan. Itu bedanya seperti itu. Ada poin plusnya kan gitu. Allah juga berikan solusi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tetap mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga tetap menjalankan ibadah solat kan gitu. Allah juga berikan jalan keluar di setiap ujian yang akan dihadapi. Dari saya mungkin itu dulu. Nanti berkaitan dengan hal yang lain kita berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari semua ada pesan dan kesan untuk mualaf baru kita ini. Atau mungkin Ustaz Ardian. Iya, terima kasih Ustazah Papi Gembala. Jadi selamat ya Dek, udah menjadi mu'alaf. Dan jangan lupa belajar sholat ya Dek. Belajar sholat itu kan ada temennya adik itu Bezi itu kan. Nah itu tanya tuh, dia kan juga mu'alaf juga ya kan. Belajar sholat bagaimana, terus belajar puasa atau belajar bersuci. Nah itu penting tuh, belajar bersuci, misal wudu atau mandi besar. Nah itu tapi jangan dipraktekkan ya untuk itunya, jadi langsung aja